Syabab Syam mengharap syurga, tak lupa dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Alhamdulillah kita saat ini kembali di konten Fikih Menjawab, yang semoga pertanyaan-pertanyaan dari muslim dan juga muslimah yang telah disampaikan kepada kami, baik melalui nomor WhatsApp, kemudian juga melalui email kami, dapat kami jawab dan dapat menjadi atau dapat membantu teman-teman muslim dan muslimah yang menghadapi kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, kami juga khususnya dalam tim ini, dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, rekan-rekan yang saat ini menyaksikan di YouTube, perlu diketahui bahwasannya dalam konten Fikih Menjawab ini sekaligus kita akan menggabungkan dengan kajian, sehingga ini kami mohon maaf dulu Bapak Ibu semuanya. Saya izin menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan melalui nomor WhatsApp kami dan juga di email kami, sehingga jawaban ini, pertanyaan ini juga semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi jamaah yang hadir, dan juga bermanfaat bagi penanya serta bagi pendengar dan juga pemirsa semuanya. Pertanyaan yang masuk kepada tim kami adalah terkait dengan bagaimana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin menanyakan bagaimana hukumnya seorang wanita menggunakan pil penunda haid ketika bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairan. Wa jazakillah khairan. Baik, sahabat-sahabat muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, muslim dan muslimah, dimanapun berada, terkait dengan pertanyaan penggunaan atau hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita-wanita muslimah dalam menyikapi atau menghadapi bulan suci Ramadan. Baik, yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah kita seorang manusia, sebagai seorang manusia baik itu muslim maupun muslimah, kita itu diberikan tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana ketika kita menghadapi atau mengalami kesulitan di dalam kita menjalani tabiat tersebut. Salah satu tabiat yang Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya bagi saudari-saudari kita, muslimah-muslimah di Indonesia maupun di luar sana, terkait dengan penggunaan pil atau pil penunda haid di masa Ramadan, bulan suci Ramadan. Teman-teman saudari-saudari semuanya, muslimah dimanapun teman-teman berada, atau ibu-ibu, jadi tabiat seorang manusia atau seorang wanita itu kan kita diberikan atau Allah memberikan kepada teman-teman muslimah semuanya, yaitu adalah darah haid sebagai bukti atau petunjuk bahwasannya banyak sekali ketika kita melihat di ilmu kedokteran bahwasannya ternyata darah haid itu datang bulanan itu mengeluarkan kotoran. Ada dokter yang bilang seperti itu. Ada juga dokter mengatakan darah haid yang keluar itu menandakan bahwasannya janinnya dalam kondisi sehat. Karena tidak dipungkiri banyak juga wanita-wanita di luar sana yang mungkin haidnya tidak teratur, atau bahkan kami pernah mendapatkan pertanyaan, ada seorang muslimah yang haidnya itu bisa dibilang dua kali dalam 1 tahun. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman semuanya perlu disyukuri adanya darah haid ini. Terlepas dari bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yang perlu teman-teman, baik itu muslimah, bapak-bapak yang punya istri, saudara-saudara muslim yang punya adik, kakak, perempuan, bisa dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah
yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya apa? Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita semuanya, bagi muslim muslimah, menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan. Maksudnya apa? Allah tuh nggak mau nyusahin hambanya, nggak mau nyusahin teman-teman muslim muslimah. Karena ketika kita menghadapi haid bagi seorang muslimah, itu sudah ada sudah ada SOP. Islam itu memiliki SOP yang mengatur bagaimana seorang muslimah harus menghadapi kondisi tersebut. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ketika pembatal puasa yaitu haid dan nifas, kita di situ bisa mengulik lagi bahwasannya hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan bukan mengkodok sholat, maka hal ini bisa menjadi dasar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan bahwasannya yang dikodok itu puasanya, sehingga mengkodok puasa ini ada sebabnya. Apa? Salah satunya adalah haid. Sehingga ketika teman-teman ibu-ibu muslimah mengalami haid, nggak perlu bingung, tinggal dikodok saja. Jadi jalani aja, biarkan kondisi teman-teman ini mengalir bagi air. Jadi kayak misalkan ketika mengalami kondisi haid, nggak apa-apa, haid biarkan haid, kemudian nanti di akhir setelah selesai Ramadan silahkan dikodok mengganti puasa haid tersebut. Tapi mungkin ada teman-teman atau mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu teman-teman itu yang mungkin tidak mau. Maksudnya dalam artian adalah, Ustadz, Ana tuh nggak mau kalau misalkan harus mengkodok. Ana tuh pengennya 1 bulan tuh full Ana tujukan, Ana fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi apa hukumnya? Hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita mau menukil di dalam kitabnya Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqh Islam, itu dijelaskan bahwasannya ketika saudari-saudari semuanya, muslimah ketika menghadapi bulan suci Ramadan, sebaiknya tidak perlu mengkonsumsi obat atau pil penahan haid. Jadi biarkan mengalir saja. Tetapi gimana ketika teman-teman sudah mengkonsumsinya? Maka akan ada 2 hal, fi halatain. Ada 2 kondisi yang mana teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah ketika teman-teman ibu-ibu muslimah yang menyaksikan kajian hari ini di YouTube maupun yang hadir dalam majelis kita hari ini, perlu kita ketahui, kondisi yang pertama adalah ketika saudari-saudari semuanya yakin darah itu berhenti total, maka teman-teman tetap sah melaksanakan puasanya. Silahkan, gak ada masalah. Gak ada masalah, silahkan dilanjutkan. Tetapi pil penahan haid itu tidak 100% berhasil. Mungkin teman-teman perempuan bisa mengkoreksi ketika nanti mungkin pernyataan saya salah, karena saya sebagai seorang laki-laki ikhwan, pil penahan haid itu hanya sebagai perantara membantu untuk menyetop haid secara sementara dan sifatnya tidak permanen. Nah, sehingga hal-hal yang sifatnya sementara ini terkadang meleset daripada kegunaannya. Contoh misalkan banyak sekali kejadian-kejadian di dunia terkait kepada muslim dan muslimah atau muslimah khususnya yang ketika mau berangkat umrah menggunakan pil penahan haid, tapi ternyata ketika sampai di Makkah, di Madinah, tembus juga, tetap haid juga. Makanya hal ini tidak menjamin. Maka ketika di kondisi pertama tadi, teman-teman muslimah sudah memastikan tidak ada darah keluar, yakin 100% tidak ada keraguan sedikit pun, maka silahkan dilanjutkan puasanya dan itu puasanya sah. Kondisi kedua, ketika teman-teman ragu dengan kondisi darahnya apakah ngalir atau enggak ya, kok kayaknya kayak ngalir ya, kok kayaknya nggak yakin ya kalau mau berhenti darahnya dan lain sebagainya, adanya keraguan, maka sudah cukup hentikan aja. Kembali ke dasar kita, kembali kepada asas penciptaan kita sebagai manusia, khususnya para muslimah yang memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan haid, maka sudah nikmati saja, jalani haidnya, kemudian di selesai Ramadan silahkan diqadha. Nah, ada satu kondisi tambahan bahwasannya ketika teman-teman menggunakan pil ini terkadang ada efek samping. Maka ketika efek sampingnya itu dinilai berbahaya, justru menimbulkan madarat yang besar bagi kesehatan seorang muslimah ini tadi, maka lebih baik untuk
ditinggalkan. La dororo wala diror. Kalau misalkan ada yang kekhawatiran, ada namanya ketakutan, ada efek samping yang mungkin efek sampingnya itu akan berdampak pada kesehatan, ya maka tinggalkan saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya, yang menggunakan pil, kalau memang sudah terpaksa menggunakan, silahkan menggunakan. Tapi harus diingat, harus pasti darahnya berhenti 100%. Ketika ragu, tinggalkan. Bagi yang belum menggunakan pil, silahkan dinikmati masanya. Mungkin masa haid ini bisa digunakan untuk menyiapkan masakan-masakan yang lebih nikmat untuk suaminya, untuk keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi silahkan dinikmati saja, jalani apa yang perlu kita jalani, tidak perlu kita memaksakan suatu kondisi. Karena tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menginginkan hambanya itu kesusahan, melainkan menginginkan kemudahan, tetapi tetap mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jawaban ini membantu bagi saudari kita yang telah menanyakan melalui email tadi ya, melalui email. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, melancarkan kita pada puasa bulan Ramadan tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabab Syam, mengharap syurga, tak lupa dunia. Kamu mau kuliah di Yordania dengan jaminan 100% diterima? Atau mau belajar agama dengan ulama dunia tapi bingung gimana aksesnya? Yuk download aplikasi Kuliah di Jordan. Semua informasi perkuliahan di Yordania kini ada dalam satu genggaman. Kini tersedia di Play Store.